Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
Shalom semuanya, kembali lagi kita di acara kesayangan kita, Roti Manis. Kita mulai dari sebuah pepatah yang umum sekali. Ada pepatah yang berbunyi begini, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Pasti pernah dengar ya? Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Sebenarnya arti pepatah ini bukan berarti posisi tangan di atas gitu, lebih baik daripada tangan di bawah, bukan. Tapi mau ngomongin bahwa ada nilai yang dikasih tahu di balik pepatah ini, yaitu memberi lebih baik daripada menerima. Nah, kita sebagai anak Tuhan pastinya suka memberi dong. Pasti ya. Kita pasti, Anda, saya, semua yang dimanapun saudara berada, pasti kita suka memberi. Nah, kita belajar dari salah satu ayat Alkitab tentang memberi. Yuk kita baca Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 3-4. Bunyinya demikian, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ayat ini di Matius pasal 6 ini sebenarnya dilatar belakangi oleh konteks sosial orang-orang Yahudi pada zaman itu, pada masa itu. Jadi pada zaman itu orang-orang Farisi, ada orang-orang yang disebut orang Farisi, mereka suka sekali memberi. Tetapi dengan cara dipertontonkan di hadapan orang banyak untuk menunjukkan kesalehan. Nah, Tuhan Yesus di sini sedang menantang praktek tersebut. Tuhan Yesus nggak suka dengan praktek ini. Tuhan mengajarkan bahwa kalau memberi jangan dilakukan dengan cara pamer depan orang lain, apalagi depan orang banyak. Ya. Nah, Tuhan Yesus bahkan menegaskan bahwa tangan kiri pun jangan sampai tahu apa yang diberi oleh tangan kanan. Sebenarnya mau menunjukin kalau tangan kiri aja nggak boleh tahu, apalagi orang lain. Nah, orang Farisi sampai diketahui oleh orang lain, bahkan semua orang yang ada di sana. Sebagai orang yang hidup baru di dalam Kristus, kita harus paham bahwa pemberian kita kepada Tuhan jangan dilakukan sebagai tontonan, apalagi untuk pujian. Masih banyak loh orang Kristen yang sebenarnya belum paham akan hal ini. Sehingga di setiap praktek memberi dilakukan supaya dapat pujian, diagungkan, ditinggikan, bahkan dianggap dermawan oleh orang-orang lain. Saya yakin saudara bukanlah orang yang demikian. Saya yakin saudara suka memberi karena untuk memuliakan Tuhan. Nah, bahkan kalau kita lihat ada fenomena-fenomena, kejadian-kejadian di mana orang-orang Kristen itu sampai berlomba-lomba memberi persembahan yang lebih besar, nominal yang besar, siapa yang lebih besar. Ayo kita lomba, misalnya seperti itu. Memang tidak secara terang-terangan demikian, tapi ada persaingan untuk memberi persembahan yang lebih besar. Kenapa? Tujuannya ternyata supaya dipuji, ditinggikan, dan dianggap penting oleh pendeta. Ayo kita bertobat, jangan seperti itu saudara. Saya harap kita kalau ada yang seperti itu, yang masih memberi untuk dipuji pendeta, mari kita bertobat. Nah, saudara, pemberian kita sebesar apapun, tolong sadari, berapapun yang Anda beri, miliaran, triliunan, nilainya itu gak seberapa dibanding apa yang Tuhan sudah kasih. Itu tidak bisa bayar kasihnya Tuhan. Jadi apa sih yang harus disombongkan? Gak ada. Miliaran, triliunan, gak bisa kita menyombongkan hal itu. Karena Tuhan kasih yang jauh lebih besar. Kita belajar bahwa pemberian kita harus dilakukan tanpa menuntut imbalan. Bahkan dalam bentuk apapun. Jangan kita memberi karena ingin diberi kembali. Atau karena ingin dipuji. Jangan. Itu berarti pemberian kita tidak tulus. Berilah tanpa berharap ada timbal balik. Sulit? Ya, sulit. Tetapi kita wajib belajar dan mengusahakannya. Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang dikehendaki Tuhan. Yuk kita belajar. Meskipun sulit, yuk kita berubah. Yuk kita bertobat bersama-sama. Saudara-saudara, kalau kita masih berharap orang yang kita kasih nih akhirnya menjadi pengikut kita atau jadi baik dengan kita, biasanya ujung-ujungnya itu
diakhiri dengan kekecewaan. Kita menjadi kecewa. Pas kita ngomong, wah lu udah saya kasih, tapi kamu gak mau ikut saya. Kamu sudah saya beri, tapi gak mau dengerin saya. Kamu saya udah kasih banyak, tapi gak mau ikuti apa yang saya bilang. Kecewa. Karena itu berilah kalau memang mau memberi. Jangan berharap adanya timbal balik. Tuhan Yesus bahkan mengajar kita untuk mengasihi musuh. Dan juga memberi pipi kiri ketika ditampar pipi kanan. Wow, kalau kita bisa melakukan ini maka di saat kita memberi, ya nothing tulus. Gak ada yang hilang dari kita karena memang memberi ya, karena kita digerakkan Tuhan untuk memberi. Hati kita damai sejahtera tanpa berharap yang tak pasti. Nah kemudian, saudara, memberi itu jangan dengan paksaan. Supaya apa? Supaya damai sejahtera kita tidak hilang. Kalau kita terpaksa ya pasti tidak damai sejahtera. Saya mengajak kita semua yuk untuk memiliki kemurahan hati dan senang memberi dengan cara ketulusan. Orang lain akan diberkati, Tuhan dimuliakan, dan diri kita sendiri merasakan damai sejahtera. Saya harap ini memberkati kita semua, mengajak kita, yuk kita berubah dan kita mengubah pola pikir dan mengubah pola dan prinsip ketika memberi. Biar orang diberkati, bukan demi kita, tapi untuk Tuhan. Dan orang juga merasakan berkatnya Tuhan. Tuhan Yesus berkati.